Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luisa Fitri dari kelas akuntansi 01. Saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai analisis rasio return on asset atau yang disingkat dengan ROA. Berikut sedikit penjelasannya. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai analisis ROA atau return on asset. ROA adalah salah satu jenis rasio profitabilitas yang mampu menilai kemampuan perusahaan dalam hal memperoleh laba dari aktiva yang digunakan. Selain itu, ROA juga adalah suatu rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba secara menyeluruh. Semakin besar nilai ROA pada suatu perusahaan, maka akan semakin besar pula tingkat keuntungan yang mampu diraih oleh perusahaan, dan semakin baik pula posisi perusahaan dalam pemanfaatan asetnya. ROA juga memiliki beberapa keunggulan dan kelemahan. Yang pertama yaitu keunggulan. Keunggulan ROA yaitu mampu memperbandingkan rasio industri, kemudian mampu mengukur efisiensi penggunaan modal secara menyeluruh. Dan juga kelemahannya yaitu ROA sangat dipengaruhi oleh cara depresiasi aktiva tetap, dan di dalam ROA juga terkandung kondisi inflasi yang cukup tinggi dalam penyesuaian harga jual. Kemudian rumus ROA. Untuk mencari atau menghasilkan nilai ROA bisa digunakan rumus, yaitu ROA sama dengan laba bersih dibagi total aset, kemudian dikali dengan 100%. Kemudian ROA juga memiliki beberapa fungsi dan tujuan. Yang pertama, ROA sebagai alat analisis untuk menilai efisiensi penggunaan semua aset perusahaan untuk kebutuhan produksi dan penjualan. Yang kedua, ROA juga sebagai pertimbangan bagi investor dalam menilai kemampuan perusahaan dalam mengubah aset menjadi suatu keuntungan atau laba. Ketiga, ROA sebagai indikator keberhasilan manajemen perusahaan dalam pemanfaatan aset untuk meraih laba. Yang keempat, ROA juga dijadikan sebagai ukuran apakah perusahaan memiliki prospek bisnis yang baik di masa depan atau tidak. Yang terakhir, ROA menjadi cerminan kinerja profitabilitas manajemen dibandingkan dengan pencapaian perusahaan yang lainnya. Perlu diingat, nilai rasio ROA sangat penting bagi perusahaan. Rasio ROA yang bernilai positif dan tinggi mengindikasikan nilai yang baik. Sebaliknya, jika rasio ROA yang bernilai negatif mengindikasikan ketidakmampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Untuk mudah dalam menghasilkan nilai ROA, ada beberapa cara menganalisis nilai return on asset, yaitu ada 3 cara. Yang pertama, intra-company analysis, yaitu metode untuk membandingkan antar nilai rasio perusahaan, misalnya nilai rasio ROA dibandingkan dengan ROE. Yang kedua, trend analysis. Metode ini melihat nilai rasio keuangan perusahaan selama periode tertentu, misalnya periode 5 tahun dari 2015 sampai 2019. Yang ketiga, yaitu industry comparison, berfokus dengan membandingkan rasio ROA dengan rasio ROE rata-rata industrinya. Berikut adalah contoh dari ROA dari PT Kimia Farma Tbk yang bergerak di sektor farmasi. Untuk menghitung nilai ROA Kimia Farma menggunakan data keuangan per 31 Desember 2019, diketahui laba bersih senilai 890.439 dengan total aset senilai 18.352.877.132 rupiah. Jadi ROA sama dengan laba bersih
dibagi total aset, kemudian dikali 100%, kemudian didapat hasil senilai 0,09%. Interpretasi dari contoh tersebut yaitu setelah dihitung rasio ROA PT Kimia Farma Tbk tahun 2019 adalah 0,09%. Jadi PT Kimia Farma mampu menghasilkan laba bersih sebesar 0,09% dari total aset yang dimiliki perusahaan. Dengan kata lain, setiap Rp1 dari aset perusahaan mampu menghasilkan laba bersih sebanyak 0,09%. Semakin tinggi nilai ROA, semakin optimal kinerja perusahaan dalam pemanfaatan aset untuk meraih laba. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ROA dihitung dengan membagi laba bersih dengan total aset perusahaan secara keseluruhan. Laba bersih ini adalah laba setelah pajak yang tercatat di dalam laporan keuangan sebagai laba tahun berjalan. Sementara total aset yang dimaksud adalah seluruh harta kekayaan yang dimiliki perusahaan, baik yang bersumber dari modal sendiri maupun dari hutang. Hasil dari nilai rasio ROA dapat memberi gambaran tentang seberapa efektif perusahaan dalam mengubah dana yang diinvestasikan menjadi sebuah laba atau keuntungan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.